Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini melanjutkan kembali kajian kita, masih melanjutkan tentang mubtilatul a'mal. Di antara perkara-perkara atau di antara perkara-perkara yang akan merusak ataupun membatalkan amalan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang di antara perkara yang akan membatalkan amalan itu adalah tarku sholatil asri, meninggalkan sholat asar. Orang yang menyengaja meninggalkan sholat asar, maka orang yang seperti ini dia telah menggugurkan, yaitu apa? Telah menggugurkan amalannya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang 553. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan man taraka salat al-asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka sungguh dia telah menggugurkan amalannya. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di sana dalam kalimat yang lain dengan menggunakan kalimat bahasanya kunna ma'a Buraidah fi ghazwati fi yaumin ghaimin. Bahasanya kami dahulu pernah bersama dengan Buraidah, seorang sahabat Rasulullah SAW, di satu peperangan pada hari yang mendung. Ya. Faqal, maka Buraidah berkata, bakiru bis salatil asr. Segerakan oleh kalian dengan salat asar. Kenapa belum mengatakan agar menyegerakan salat asar? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka salatal asri, barang siapa yang dia meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka sungguh dia telah menggugurkan atau menghapuskan amalannya. Nah, itu ya, dalam kalimat yang lebih lengkapnya seperti itu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari pada hadis yang 553. Kenapa Buraidah sampai menginginkan agar salat asar disegerakan? Khawatir salat asarnya tertinggal. Khawatir salat asarnya itu terluput. Karena ini akan menggugurkan pahala ataupun amalan-amalan yang dikerjakan di dalam hari itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahasanya kalau orang meninggalkan sholat asar itu ya dengan menyengaja, maka gugurlah amalan di dalam satu hari tersebut.
Ini berbeda ketika meninggalkannya terus-menerus. Hukumnya tentu berbeda. Nah, kita lihat di sini. Bahasanya orang yang meninggalkan sholat asar, Rasul sampai mengancam dengan kalimat, faqad habitu amaluku. Maka sungguh telah gugur, sungguh telah hapus amalan-amalan mereka, amalan-amalan dia. Dan ini pun disampaikan pula di dalam riwayat yang lain, di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, dan dicantumkan dalam kitab Shahihut Targhib pada hadis yang 479. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan dengan redaksi yang berbeda. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan man taraka salat al-asri mutta'amidan. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan menyengaja, hatta tafutahu, sampai dia terluputnya. Ada orang yang dia kemudian meninggalkan salat asar tapi kemudian belum maghrib dia sempat salat. Kalau dia terluput waktunya, dia menyengaja mengundur-undur sampai kemudian lewat dan dia meninggalkan salat asar tersebut. Maka di sana Rasul mengatakan faqad uhbita amaluku, maka sungguh telah dihapuslah amalan dia. Ini ternyata riwayatnya sama. Atau di dalam periwayatan yang lain dengan redaksi yang berbeda, menggunakan kalimat hampir sama tapi ujungnya berbeda. Maka di sana dikatakan man tarokal asra, barang siapa yang meninggalkan asar. Dia meninggalkan sholat asar. Muta'amidan, dengan menyengaja, hatta tagruba syamsu, sampai matahari terbenam. Dan kita tahu kalau matahari terbenam berarti sholat asar sudah habis waktunya ya. Ya mungkin kita masih ingat bahwasanya waktu-waktu sholat itu dilihat dari apa? Matahari. Ya, sholat subuh dimulai dengan munculnya apa? Fajar, cahaya matahari. Disitulah kemudian muncul waktu sholat subuh. Ingat, waktu sholat dilihat dari matahari. Kalau penanggalan, berulang kali saya katakan penanggalan itu dilihat dari apa? Dari munculnya hilal bulan. Ya, kalau sholat menggunakan matahari. Kalau bulan itu untuk penanggalan, untuk kalender, untuk tanggal. Sekarang tanggal berapa? Oh, tanggal 15. Kenapa? Karena bulannya sudah bulat purnama misalkan. Nggak mungkin kita mengatakan bulan sekarang tanggal 1 sedangkan bulannya purnama. Ya kan? Kalau matahari kita mungkin bisa mau tanggal 1, tanggal 15 tetap yang namanya matahari bulatannya sama. Tapi kalau dengan bulan berbeda. Orang tidak bisa mengatakan seenaknya saja, wah ini sekarang tanggal 1 padahal bulannya dalam kondisi purnama. Orang yang berakal akan menolak bahasanya nggak mungkin ini tanggal 1 sedangkan bulannya bulat. Begitu pula ketika bulannya sabit nggak mungkin kita mengatakan ini bulan tanggal 15. Kan begitu kan? Makanya bulan itu menunjukkan untuk tanggal, sedangkan matahari untuk penentuan apa? Waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat dengan matahari. Terbitnya fajar, kemudian muncullah waktu sholat subuh. Begitu kemudian matahari terbit, maka di sana ada larangan sholat. Karena matahari terbit itu diantara dua tanduk syaitan. Lalu kemudian naik sedikit, maka jadilah waktu syuruk, waktu isyraq, dikenal dengan sholat isyraq. Setelah itu naik sedikit sampai sepenggal, maka jadilah waktu duha, karena itu adalah waktu duha. Ketika matahari ada di atas kepala, di sana ada larangan kedua untuk melaksanakan sholat yang bighairi asbab, yang tanpa ada sebab. Sholat mutlak tidak boleh. Sholat pada subuh sampai menjelang matahari terbit itu sholat mutlak tidak boleh. Ya, tapi kalau sholat tahiyatul masjid boleh? Boleh. Sholat syukrul wudu atau sholat tokur kita ini datang habis berwudu kemudian sholat boleh? Boleh, karena ada sebab. Adapun bighairi asbab, dengan tanpa sebab, maka kita tidak boleh. Itu karena dinamakan sholat mutlak. Begitu pula kemudian matahari sudah di atas kepala, bergeser sedikit ke arah barat. Masuklah waktu duhur. Makanya duhur bukan pas lagi di atas kepala, tapi ketika bergeser. Ketika sudah bergeser ini kemudian langsung miring sampai bayangan benda sama dengan apa? Dengan bendanya. Disitulah masuk waktu asar. Ya, waktu asar masuk. Sampai kemudian matahari terbenam. Habis waktu asarnya. Masuk matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Begitu waktu maghrib itu selesai, mataharinya hilang, tapi semburat merahnya masih ada.
yang kita suka mengatakan lembayung senja. Ya, itu warna jingga, warna jingga kan. Itu ketika mataharinya sudah hilang, warna jingga itu seperti warna fajar ketika pagi hari kan. Maka warna jingganya hilang, berarti masuklah waktu sholat apa? Waktu sholat isya. Setelah sholat isya, disitulah kita waktunya sholat malam. Sampai kembali matahari, timbul fajarnya kembali. Itu perputarannya sudah jelas. Maka di sini Rasulullah SAW tidak menggunakan jam karena waktu sholat bukan dengan jam, tapi dengan matahari. Itulah sebabnya kenapa jam sholat tidak matok. Duhur jam 12 saja, tergantung peredaran mataharinya. Kalau mataharinya condongnya lebih cepat, jam 11.40 misalkan sudah ya lewat dari batas atas, maka jatuh pada sholat duhur. Begitu ya. Maka di sini Rasul menggunakan kalimat hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Mataharinya habis terbenam. Maka dikatakan pakaan nama wutira ahlahu wa malaku. Maka seolah-olah dia kehilangan anak, kehilangan istri, keluarga, dan hartanya. Kehilangan. Ini artinya kerugian yang sangat besar. Itu yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Begitu pula kalau tidak salah yang lalu kita sampai pada poin yang ke-8. Ityanul arafin, yaitu diantara yang akan menghancurkan amalan. Yang merusak amalan. Itu adalah mendatangi araf. Ya, apa makna araf? Makna araf itu diantara maknanya disebutkan pertama adalah al-munajjim, yaitu tukang nujum bahasa kitanya. Itu tukang nujum, orang yang meramal dengan ramalan apa? Bintang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati kalau punya anak yang kemudian senang dengan ramalan bintang. Ya, bintang Virgo pekan ini rezekinya lancar, asmaranya ruwet. Nah itu jangan percaya. Masih ada yang percaya begitu? Ramalan bintang? Jangan. Itu kelihatannya sepele, tapi itu merusak akidah, ikhwah. Ya, berarti percaya dengan araf. Atau kemudian juga dikatakan al-araf dan tabibul araf. Yang mendahului itu dokter araf, ya, tapi bukan dokter modern ya. Itu araf disebutnya, karena bisa mengobati. Jadi araf itu tukang ramal, tukang ngobatin, ya, begitu. Tapi pengobatannya kadang tidak sama seperti pengobatan kita. Kan ada orang yang dia mengobati, tapi mengobatinya itu dengan perkara-perkara yang aneh. Ya, ada orang patah tulang jatuh, yang diurut bukan orang yang sakitnya, yang diurut kaki ayam. Ini kan jauh sekali. Atau kita ganti mungkin kaki kursi diurut itu. Ya. Tapi yang jejeritan orang yang sakitnya. Nah itu hati-hati yang seperti itu. Itu ya pengobat, tapi pengobatnya tidak ilmiah. Pengobatannya tidak ilmiah. Yang seperti ini berarti dia termasuk arab. Ya, wallahu a'lam. Kemudian al-arab pun, mana al-arab adalah al-kahin, dukun. Ya. Dukun pun dikatakannya arab. Dukun, orang-orang yang kemudian dijadikan tempat untuk bertanya tentang nasib, dijadikan tempat untuk bertanya tentang barang-barang yang hilang, dijadikan tempat untuk bertanya untuk penglaris dagangan dan sebagainya. Itu kahin namanya. Begitu pula dikatakan bahasanya al-arab adalah man yudda'il qudrah ala kashfil mustaqbal. Bahasanya orang yang dikatakan al-arab itu adalah orang yang mengaku-ngaku mampu untuk menyingkap itu peristiwa yang akan datang. Ya, itu namanya al-arab. Kalau dia kemudian mengaku, saya tahu nih, nanti kejadian yang akan datang. Wah ini, kayak sekarang tebak main bola. Wah ini, yang menang nanti si Anu. Yang menang adalah klub Anu. Itu makanya itu disebutnya arab. Dia tahu tentang yaitu kejadian yang akan datang. Misalkan diantaranya apa? Yaitu kejadian yang belum terjadi dengan nasib kita. Nanti ke depan Anda jodohnya ini. Orangnya tinggal di Anu dan Anu, hati-hati. Berarti itu adalah araf. Orang yang seperti ini akan menggugurkan apa? Menggugurkan amalan kita. Kalau kita percaya dengan dia. Kalau kita mempercayai dia, ini menggugurkan amalan kita. Jadi kalau kita kemudian datang mempercayai araf ini, maka ini menjadikan apa?
menjadikan penggugur amal kita. Naudzubillah min dzalik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-2230. Di sana beliau mengatakan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi araf, dukun, tukang ramal, orang yang ngaku bisa menyembuhkan penyakit orang dengan cara yang tidak logis, yang tidak ilmiah, dengan jampe-jampe harupat atau apalah namanya, atau dia mengetahui keadaan yang akan datang, nasib seseorang, atau dia adalah orang yang kemudian barangkali bisa meramal tentang apa yang akan terjadi, maka orang yang seperti ini, siapa saja yang mendatangi orang yang memiliki ciri seperti ini, walaupun dia mungkin namanya bukan Arab, mungkin dia dikatakan orang pinter, mungkin dia dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu, seorang alim, apa saja. Kalau dia mengaku-ngaku seperti tadi, ketahuilah apapun gelar dia, sebenarnya dia adalah Arab. Dia adalah dukun, dia adalah tukang ramal. Yang ini kemudian kata Rasul, man atta arrafan fasa'anaku an syai'in. Barang siapa yang dia datang, ya, mendatangi dukun, mendatangi Arab, orang yang tukang ramal, yang menyembuhkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Fasa'alaku, kemudian dia bertanya kepada dia an syai'in tentang suatu, lam tuqbal laku salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 malam. 40 hari. Berarti amalan salatnya 40 hari itu hilang. Ya udah Ustaz, kalau begitu berarti nggak usah salat lagi. Dosa. Anda salat saja amalannya hilang. Apalagi Anda tidak salat, sudah jelas. Salat saja tidak diterima pahalanya. Kalau tidak salat min babil aula, lebih-lebih. Wong orang salat saja pahalanya nggak diterima gara-gara dia mendatangi apa? Dukun. Siapa yang bilang? Rasulullah. Bukan saya yang bilang, Rasul. Yang menyampaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyampaikan seperti itu. Sedangkan kita tahu bahasanya kita dalam beragama mengikuti tuntunan siapa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sebagai manusia pilihan yang menyampaikan risalahnya kepada kita. Makanya ketika beragama kita mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku seperti itu, ketahuilah dia sebenarnya adalah seorang apa? Seorang Arab atau yang dikatakan dukun diantaranya, ya. Orang dukun, tukang yang mengaku-ngaku tukang ramal dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kemudian praktiknya seperti apa? Ya banyak ikhwah. Orang ramal dengan apa aja kan? Ada ngeramal lewat garis tangan ada? Ada. Ada ngeramal lewat apa? Kartu apa tuh? Kartu remi. Ah itu. Kartu remi betul ya? Kartu remi ada kan? Ada. Ada orang meramal lewat gelas kaca ada? Ada. Ada orang ngeramal lewat apa ya? Semangka. Ada semangka. Istilah pokoknya masalah ngeramal. Ngeramal lewat apa saja. Maka ramalan-ramalan seperti itu jangan dipercaya. Ya. Karena sungguhnya itu adalah perkara yang akan menggugurkan amalan kita. Waliyadzubillah naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Jangan percaya. Ya. Ustaz saya mah iseng saja, jangan iseng. Antum jangan bicara iseng dengan tidak iseng. Perkara agama jangan buat main-main. Mas antum kalah dengan iklan. Buat anak kok coba-coba. Ini buat agama kok coba-coba. Ya, tidak boleh. Wah. Jangan coba-coba. Barangkali penasaran Ustaz. Jangan penasaran, yang banyak menjatuhkan orang ke dalam kerusakan tuh penasaran. Orang jatuh dalam narkoba itu kan penasaran kan. Kayak apa sih narkoba? Penasaran dia. Dia penasaran pengen mengetahui bagaimana rasanya narkoba jatuh dalam kebinasaan. Lalu kemudian yang ke-9. Di antara yang perlu kita ketahui yang akan menghancurkan atau merusak amalan kita, yang membatalkan amalan kita adalah ad-dhulmu wal i'tida' 'alal akharin bisyatmin au akli malin au syafqi damin wa nahwihi. Itu melakukan kedoliman, ya, kedoliman, permusuhan dengan orang lain, mendolimi, buat usyai bi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dolim namanya.
Dengan apa? Bisyatmin. Dengan cara dia itu mencela, ya, mencela, mencaci maki, meremehkan, merendahkan. Hati-hati. Banyak saat ini orang kita ini nggak sadar, karena dia mudah mencela orang lain. Lisan kita ini, ucapan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan gampang mencela orang, mencaci maki orang. Kita nggak tahu, tapi kita mencela orang. Hati-hati, ini menghancurkan amanah. Ya, begitu pula atau aklimal. Dia makan harta orang. Harta orang diambil, harta orang dimakan. Jangan dikira ini tidak menghancurkan amalan, ikhwan. Ini akan merusak amalan kita yang kita buat, kita kerjakan dengan susah payah. Kita ini pengen amalan kita diterima, menjadi amalan salih. Suatu saat akan hancur, rusak, hanya gara-gara ini diantaranya. Mengamalkan harta orang lain dengan tanpa hak. Misalnya apa? Korupsi. Misalnya apa? Mencuri. Hati-hati. Ya. Begitu pula dikatakan ausab idam. Ya. Atau dia mengucurkan darah. Menyakiti orang lain. Memukul sampai berdarah. Itulah sebabnya kenapa. Ya, ajarkan pada adik-adik kita, anak-anak kita. Terutama yang masih muda-muda. Anak SMP, SMA, anak yang sedang kuliah. Ya, orang yang lagi, waduh, itu lagi besar-besarnya emosi mereka. Yang kemudian kadang ada yang iseng menyakiti orang. Bawa senjata tajam kemudian disambetkan pada orang. Hati-hati. Mungkin di dunia dia selamat. Tapi ingat di akhirat Allah SWT mengetahuinya. Itu akan dicatat oleh Allah SWT. Kita juga sama. Mungkin kita ya tidak sengaja ataupun mungkin kita sengaja. Kita pernah menyakiti orang. Entah dahulu waktu kita masih muda. Entah kita sedang muda. Atau sekarang kita sudah muda. Masih menyakiti orang. Hati-hati. Ini ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa seorang muslim dia berhati-hati untuk menjaga darah, harta dan kehormatan muslim yang lain. Karena tahu semua itu memberikan konsekuensi. Bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Ya. Itulah sebabnya diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Rasul mengatakan man kanat indakum madlamah li akhi. Barang siapa yang dia memiliki kedoliman bagi saudaranya. Ya ini hati-hati. Siapa yang dia memiliki kedoliman. Melakukan kedoliman pada saudaranya. Min irdihi, dari kehormatannya. Amin syai'in, atau dari sesuatu apa saja. Kehormatannya dicacati. Kita memfitnah dia. Atau kita menjelekkan dia. Atau kemudian kita ini ya mencela dia, mencaci maki dia. Ya. Maka dikatakan fal yatahallalhu, maka hendaknya dia segera untuk minta penghalalan darinya. Minku, dari dia. Kalimatnya fal yatahallalhu, maka hendaknya dia meminta penghalalan dari kedoliman tersebut minku, darinya. Segera kalau kita ingin mendolimi orang apa saja. Walaupun mungkin kita iseng. Dahulu zaman kita masih muda, kita sekolah iseng, ada teman mau duduk di bangku, kita tarik bangkunya, jatuh dia. Kalau dia tidak ridho, seumur-umur dia akan teringat. Saya pernah dijailin sama si Fulan. Dan itu dibawa sampai mati. Wah, itu ada perhitungannya di akhirat nanti. Atau mungkin ada orang, ketika kita lagi makan, kadang-kadang anak-anak kita ya, termasuk kita mungkin zaman dahulu begitu. Dengan teman kita, lagi enak-enak makan, kemudian tiba-tiba diambil tanpa izin. Kita tidak ridho. Ada perhitungannya di akhirat? Ada, ikhwah. Dia mengambil harta orang lain. Ini milik orang lain. Ini tidak halal. Ketika dia memakannya, itu makannya haram. Atau mungkin dia, ya, barangkali dia pernah mencaci maki, mencela. Karena saya pernah mendapati ada seorang yang Masya Allah. Itu sampai orang yang dicelanya meninggal. Ini satu ini nggak pernah merasa dia pernah mencela orang ini. Padahal orang ini pernah dicela oleh dia, tapi yang mencelanya nggak sadar. Biasa kan gitu. Orang yang mencela itu suka lupa, tapi yang dicelanya dia akan ingat seumur hidup. Orang yang mendolimi kita, dia mungkin lupa pernah mendolimi kita, tapi kita akan mengingatnya sampai kita mati. Kecuali kitanya meridhokan dia. Ini beda masalah. Bagaimana kalau orang yang kita dolimi kemudian tidak ridho dengan kita? Maka segera minta penghalalan kepadanya. Yaitu
Sebelum apa? Al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Itu sebelum hari sebelum di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak ada lagi harta benda. In kana laku amalun salih. Jika dia memiliki amalan yang baik, yang salih, maka dikatakan ukhida minku biqadri madlamatihi, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kedolimannya. Ini kan rusak kan? Kita capek-capek beramal, amalan kita kemudian hilang. Ya kan? Saya tanya, beramal soleh itu mudah apa sulit? Sulit, ikhwah. Beramalnya susah. Menjaga keikhlasannya susah. Tidak rusak, agar tidak rusak pun susah. Tiba-tiba sudah jadi amal soleh. Kita bawa di akhirat nanti. Diambil oleh orang lain karena kedoliman kita. Naudzubillah min dzalik. Nanti berapa banyak orang yang seperti itu. Ya, rugi. Lalu wa in lam yakun laku hasanah. Maka jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akhadha min sayyiati sahibihi, maka kemudian dia pun mengambil dari keburukan-keburukan sahabatnya tadi, fahumila alaih, kemudian dibebankan ya kepada dia. Kalau orang yang mendolimi kita ini tidak memiliki kebaikan, maka keburukan kita diberikan pada dia. Minimal mengurangi dosa kita kan. Nanti kalau di dalam mizan, di dalam timbangan amal kebaikan, maka keburukan kita akan berkurang dengan sebab diambilin sama orang yang mendolimi kita. Tapi kalau kita yang mendolimi, naudzubillah min dzalik, amalan buruk kita ditambahin oleh amalan buruk dia. Semakin berat, ikhwah. Makanya jangan pernah meremehkan kedoliman. Hati-hati. Ya, jangan pernah, walaupun kecil. Ya, anak-anak kita kadang iseng, jangan. Jangan pernah biarkan anak kita iseng. Ya, kadang kita ini terlalu maklum pada anak-anak kita. Ingat, ada yang dimaklumi, ada yang perlu untuk tidak dimaklumi. Anak-anak kita barangkali setiap datang ya, anak-anak kita kadang-kadang suka main ya. Begitu kita bawa main ke rumah orang, segala dioprek, jangan diantep, jangan dibiarkan. Ada kan kemudian namanya juga anak-anak, jangan bilang begitu. Ketika antum datang ke rumah orang, kemudian anak kita ini kemudian naik ke lemari, masuk ke kamar, segala diambilin. Jangan, itu menyakiti tuan rumah. Kalau kita membiarkan saja anak kita, siapa yang kena dosanya? Kita, ikhwah. Hati-hati. Wah, anak-anak, Ustaz. Iya, anak-anak kan tapi punya bapak, punya ibu. Apa tidak dididik, diajari? Begitu. Jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Mungkin orang lain tuh kesel sih kesel. Kalau nggak ada bapaknya dicubit kayaknya sih. Tapi karena ada bapaknya kita tahan. Kenapa? Itu kesel, ikhwah. Ya ini hati-hati. Yang seperti ini kadang sepele. Tapi ini penting, ikhwah. Dan kadang berapa banyak orang itu kemudian ya ada begitu. Pak, saya mau main ke rumah ya. Aduh, mohon maaf ya. Saya lagi ada perlu. Kenapa dia menghindar terus ketika kita mau ke rumah? Barangkali selama ini anak kita nggak bisa diam di sana. Makanya coba kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Bagaimana seandainya rumah kita diacak-acak oleh orang lain. Walaupun bukan oleh bapak ibunya, tapi oleh anak-anaknya. Maka kemudian kita pun mendidik anak. Ya memang sih ada satu ungkapan. Jangan pernah bilang jangan atau tidak kepada anak-anak. Padahal tidak seperti itu. Wong Rasul saja mengajarkan la tasrub iman. Jangan kau minum sambil berdiri. Ada larangan? Ada. Tinggal cara penyampaiannya saja. Ya. Apakah anak tidak boleh dilarang? Ada saatnya dilarang. Ya. Ada saatnya anak makan tangan kiri. Apakah kemudian kita biarkan? Ya, Dek, makanya pakai tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Boleh, ikhwan. Mengatakan tidak, mengatakan jangan tuh boleh. Tapi tentu dengan cara yang ma'ruf. Kan begitu kan? Begitu. Khawatir. Mungkin kita anggap sepele. Ini menimbulkan luka di hati orang. Dan ini membekas, ikhwan. Dan ini yang bahaya. Kalau suatu saat ini akan menimbulkan dosa yang nanti dimintai pertanggungjawabannya di mana? Di akhirat nanti. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Makanya belajar. Ya walaupun ya kita tidak sempurna kan. Namanya anak-anak, betul kan? Iya. Tapi kita juga harus meminimalisir.
Jangan sampai kemudian anak kita ketika di rumah orang seperti itu misalkan. Jadi jangan sampai orang tadi merasa didolimi oleh kita. Jangan ya. Kemudian kita lanjut. Di sini Rasulullah SAW pun menyampaikan pada kalimat yang lain. Di dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, hadis ini terkenal. Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut tersebut? Siapa orang yang bangkrut? Ya qalu, maka para sahabat mengatakan al muflis fina, yaitu man la dirhama laku wala mata'an. Maka beliau mengatakan orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Kan begitu ya. Dikatakan bangkrut ya orang nggak punya apa-apa. Harta nggak punya, harta benda nggak punya, uang nggak punya. Lalu kemudian maka Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati. Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Muflis ikhwah. Dari kata aflasa. Ya, artinya muflis siapa orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul. Kalimatnya innal muflisa min ummati. Sungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku. Ya'ti yaumil qiyamah. Dia datang pada hari kiamat bis salatin wasiyamin. Dia dengan membawa banyak pahala salat, bawa pahala siam, pahala puasa, wazakatin. Dia pun datang dengan membawa pahala zakat. Banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Dia sanggup beramal baik, beramal solih ketika di dunia. Sampai pahalanya diterima. Sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima. Tapi kemudian dikatakan, wayati. Dan dia datang, qadisatama hada. Sungguh dia telah mencela si ini. Dia datang membawa banyak pahala. Luar biasa. Ya, kalau dalam hadis yang lain menggunakan sebesar gunung Tihamah. Besar ikhwah. Pahalanya banyak. Tapi ternyata dia datang mencela si fulan. Wa qad ada, dia menuduh si fulan, menuduh ini. Wa akala malah ada, dia pun makan hartanya si ini. Wa safaka dam ada, dan dia pun mengucurkan darah orang ini. Wa daraba ada, dia memukul orang ini. Fa yu'ta hada min hasanatihi, maka diberikan ini dari kebaikannya. Kebaikan amal puasanya, kebaikan amal sholatnya, kebaikan amal zakatnya diberikan pada orang. Padahal di dunia kita lelah berpuasa. Padahal di dunia kita lelah sholat. Tapi ternyata naudzubillah min dzalik, amalnya diambil oleh orang lain. Berarti menghancurkan amal kan? Sayang. Sayang ini menghancurkan. Kemudian dikatakan fa'in funiyat, maka jika funiyat hasanatuku, jika kebaikan itu telah panah, telah habis. Kemudian qabla an yuqda ma'alaiki, sebelum ditunaikan seluruh apa yang ada pada dia. Mendoliminya banyak. Sampai amal kebaikannya habis. Maka ukhida min khotoyahum, maka diambil dari kesalahan-kesalahan mereka. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan padanya. Summa turiha pinar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Bangkrut ya. Rusak amalannya. Kenapa dia rusak? Karena dia mencela orang dengan mulutnya. Karena dia mencaci maki orang dengan lisannya. Karena dia menyakiti orang dengan tangannya. Dia mengambil harta orang lain. Maka ini yang membuat dia jadi bangkrut. Nah ini jangan jadikan amalan kita yang kita lelah mengusahakan di dunia tiba-tiba hilang hanya gara-gara masalah ini. Makanya seorang muslim itu belajar untuk menjaga apa? Lisan, menjaga tangan. Awas jangan menyakiti ya. Aduh, kadang kita ini nggak sadar Pak, ada yang menyakiti sambil bercanda. Kadang bercanda kalau berlebihan juga menyakiti. Jadi akhirnya pecah persahabatan. Hati-hati. Banyak kejadian seperti itu. Ya, saya sempat baca sebuah cerita. Ada seorang pendaki gunung pemula, ya, mendaki gunung. Kemudian karena dia pemula kecapean, lelah. Sama teman-temannya yang sudah biasa ditinggal, Pak. Ya, ditinggal. Ya, akhirnya dia dalam pulang itu dibantu sama warga lokal untuk pulang lagi. Pas balik lagi, teman-temannya yang sudah sampai puncak balik lagi,
Akhirnya dia malah dibercandain. Aduh, kenapa? Dianggapnya, aduh ini mah orang katanya apa bahasa kita sih ogohan atau apa ya? Apa namanya? Manja atau gimana lah. Pokoknya intinya dia jadi bahan omongan teman-temannya segrupnya. Gara-gara dianggapnya dia lemah. Dianggapnya dia manja. Dianggapnya sama macam-macam. Yang seperti ini, wah, ya tidak terasa kan. Ternyata yang dicelaknya ini masuk ke hati. Walaupun itu kan bercanda kan. Bercanda. Udahlah ente mah ditinggal di sini. Dia balik lagi, balik lagi. Ya. Mungkin daripada jadi beban kan. Jadi masalah tinggal. Masalahnya ditinggal di gunung sendirian. Itu. Masalah. Oh jangan kan ditinggal di gunung. Istri antum ditinggal di pasar aja keder kan. Ya. Masya Allah. Ini di gunung. Kelihatannya memang sepele. Tapi menyakiti itu. Karena buktinya dia cerita merasa tersakiti dengan tingkah laku sahabat-sahabat tersebut. Ini perkara yang besar. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang ke-10. Di antara perkara yang akan menjadikan ya, amal kebaikan kita berkurang, rusak atau hilang. Itu di antaranya adalah al-iktina'ul kalbi bila udrin syar'iyyin, yaitu memiliki atau memelihara anjing dengan tanpa ada udur syar'i. Tuh hati-hati. Ya. Pernah ada kejadian, Pak. Ya, mohon maaf, sesama muslim itu tetanggaan ribut gara-gara anjing. Ya. Tetangganya itu nggak terima karena si guguk ini ribut terus. Ditambah lagi dikasih tahu, udahlah. Ya. Pokoknya tolong Anda kan muslim, jangan memelihara anjing. Ya, ini yang bawa anjingnya malah protes. Kan tidak masuk ke rumah Anda. Tidak mengganggu Anda. Ya. Akhirnya ribut gara-gara dia. Tapi kan tahu itu najis. Itu wah, rame, Pak. Ya biasalah, tetangga dengan tetangga. Walaupun sebenarnya jangan dibiasakan ya. Nggak boleh. Ya. Harusnya memang kalau seorang muslim itu nggak layak untuk memelihara anjing. Kecuali yang memang ada udur syar'i. Kalimatnya, kalau ada apa? Bilang udrin syar'iyin dengan tanpa ada udur syar'i. Udur yang bersifat syar'i. Kalau ada udur syar'i silakan. Seperti apa udur syar'inya? Lihat di dalam hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, man amsaka kalban. Barang siapa yang dia itu menahan anjing atau yang dimaksud adalah memiliki anjing. Dia memelihara anjing di rumahnya. Fa innaku yanqusu kulla yaumin min amaliki qiratun. Maka sungguhnya dia akan berkurang setiap satu hari dari amalannya satu qirat. Coba bayangkan. Amalan kita ini habis hanya gara-gara memelihara apa? Anjing. Satu hari satu qirat, ikhwah. Sedangkan dalam hadis yang lain satu qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Besar kan? Besar, ikhwah. Sedangkan amalan kita satu hari ada enggak sebesar gunung Uhud? Kenyataannya kan enggak ada. Kenyataan mungkin kurang. Hati-hati ini. Jangan hanya sekedar hobi, kemudian ikut-ikutan dengan orang-orang yang dari luar Islam. Lalu kemudian memelihara anjing. Jika tidak ada keperluan syar'i, tidak boleh. Ya. Lalu kemudian dikatakan, illa, kecuali anjing apa yang dibolehkan? Yaitu kalbah harsin, amasyah. Itu boleh. Itu jika dia itu anjing penjaga tanaman atau penjaga ternak. Ya. Atau dalam hadis yang lain, itu dikatakan ausaidin atau anjing pemburu ya. Misalkan kita ini punya sawah yang kemudian luas, kemudian di sana kebun kita itu banyak yang maling. Maka kita pasang anjing penjaga, bukan penjaga rumah. Itu kan apa? Untuk apa? Untuk tanaman, untuk ternak. Punya banyak kambing, nggak ada yang jaga, suka ada yang maling. Ya, suka ada serigala, kita pasang anjing, itu enggak masalah. Tapi tentu kalau masih bisa dengan orang yang nggak usah dengan anjing. Karena ini berisiko akan mengurangi pahala kita dan menjadikan kita adalah orang-orang yang merugi dengan sebab kita tidak mendapatkan faedah dan juga menjadikan pahala kita habis hanya gara-gara dipakai untuk ya membayar dengan sebab memelihara anjing tersebut. Nah, itu saja barangkali bisa Anda sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, benar datangnya dari Allah. Salah itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya.
Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.